Halo kaum rebahan, film yang akan kita rangkum kali ini pastinya kalian gak asing. Diperankan oleh aktor yang namanya sudah sangat terkenal dengan julukan bos gangsternya. Siapa lagi kalau bukan Pak Lee Don Lee aka Ma Dong Seok. Kalau kalian suka nonton film Korea pasti kenal dengan si bos gangster berbadan gempal ini. Di film kali ini Pak Lee Don Lee berperan sebagai seorang ayah yang berjuang mati-matian untuk bisa mengobati putri tercintanya yang sedang mengidap sebuah penyakit jantung. Sampai akhirnya bertemulah Pak Lee Don Lee dengan seorang polisi muda yang ikut membantu untuk kesembuhan putrinya itu. Dan tetap karena Pak Lee Don Lee yang main, pasti akan ada adegan baku hantam yang jos gandos kotos-kotos yang udah pasti jadi ciri khas beliau. Yowes, ben gak kakek cangkem di awal. Mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Silahkan siapkan dulu gorengan dan seruputannya. Posisikan rebahan kalian se-PW mungkin. Dan ini dia The Soulmate. 나이를 쳐드셔서 시발 왜 사람을 꼬나보냐고. Film dibuka di sebuah bus dengan seorang preman cungkring yang saat itu sedang mengintimidasi seorang nenek. Dimana ketika tidak ada seorang pun yang mau membela si nenek tersebut, tiba-tiba ada seorang pria berbadan gempal berdiri dan menghampiri si preman cungkring. Namun ternyata pria gempal yang bernama Jang Soo ini bukan berdiri karena ingin membogem si preman. Ternyata dia lebih memilih untuk tidak memperdulikan kejadian itu dan turun dari bis. Yang padahal kalau dilihat-lihat dari kaosnya, Jang Soo ini sepertinya seorang pelatih judo. 아까 할머니 왜 안 도와줘요? 아저씨 여기 체육관 관장님이죠? 남의 신경 쓰지 말고 가 임마. 아씨 뭐 저런 게 다 있어. Beralih di tempat lain dengan seorang polisi muda yang bernama Tae-jin yang saat itu sedang menghampiri pacarnya yang bernama Hyung-ji untuk mengajaknya berkencan. Namun karena Hyung-ji masih sibuk berjualan ikan di pasar, ia pun menolak ajakan Tae-jin hingga akhirnya Tae-jin pun mempunyai ide untuk memborong semua dagangan Hyung-ji melalui seorang ibu-ibu agar dagangannya cepat habis dan mereka pun bisa berkencan. 그런 거 좀 드릴까요? 오빠 먹고 싶은 거 먹자. 오늘은 홍시가. Kembali dengan Jang Soo yang saat itu baru saja tiba di sasana judonya. Dan pada hari itu, ia mendapatkan kabar yang sepertinya sangat bagus untuknya. Ternyata kabar bagus itu adalah tentang operasi jantung putrinya yang akan segera dilakukan. Karena setelah sekian lama putrinya mengidap penyakit jantung, akhirnya ada seseorang yang mau menjadi pendonor jantung untuk putri tercintanya. 정말 감사합니다. Sementara itu di sasana judo kita akan melihat seorang gadis kecil yang bernama Do Kyung. Dia adalah putri Jang Soo yang mengalami penyakit jantung, di mana fungsi jantungnya saat ini sangat lemah karena suatu alasan. Dan karena lemahnya jantung Do Kyung itu, ia pun tak diizinkan untuk banyak bergerak dan melakukan aktivitas yang bisa membuatnya lelah. Sebagai satu-satunya putri yang ia miliki, tentu Jang Soo sangat menyayanginya. Namun belum diketahui apa alasan putrinya itu mempunyai jantung yang sangat lemah. Dan juga tidak diketahui kemana sebenarnya istri Jang Soo atau ibu Do Kyung. Yang jelas setiap hari Jang Soo selalu mengawasi putrinya tersebut dengan semaksimal mungkin agar ia tidak kelelahan sampai jantungnya benar-benar bisa dioperasi. 안녕하세요. 뛰지 말고. Beralih di kantor polisi dengan Tae-jin yang sedang bekerja seperti biasa dan juga Jung-sik sahabat Tae-jin yang malah molor di jam kerja. Namun walaupun molor, ternyata atasan mereka yang bernama Inspektur Yang nyatanya tidak terlalu memperdulikannya dan mereka malah terlihat sudah kayak bestie sendiri guys. Bahkan saking bestinya, saat ada masyarakat yang ingin melapor, mereka berdua malah kompak ninggalin Tae-jin sendirian untuk menghadapi pelapor tersebut. Yang ternyata si pelapor ini langsung marah-marah karena sudah beberapa hari yang lalu mereka tidak juga kunjung menemukan piaraannya, yakni asunya, yang akhirnya Tae-jin pun cuma bisa diam dan sambil memberikan senyumannya sebagai bentuk pelayanan.
Di malam harinya Taijin lantas mencari asu si pelapor tadi supaya nggak dimarahin lagi keesokan harinya. Namun di sebuah dermaga bukannya asu yang ia temukan, melainkan segerombolan orang yang terlihat seperti sedang melakukan penyelundupan atau perdagangan wanita untuk diperjualbelikan di Korea. Tanpa berpikir panjang, Taijin lantas mengikuti mobil mereka secara diam-diam. Namun di persimpangan jalan, Taijin malah kehilangan jejak mereka dan hanya menemukan mobil yang mirip dengan mobil yang membawa wanita-wanita tadi. Dan setelah diperiksa ternyata yang keluar dari mobil tersebut bukanlah bandit-bandit yang ia lihat, melainkan Jang-soo yang entah kenapa ia bisa ada di sana dan mengatakan kalau mobil itu adalah miliknya. Dan karena Taijin merasa bahwa mobil tersebut memang benar mobil yang ia kejar tadi, ia pun lantas mencurigai Jang-soo kalau ia adalah komplotan bandit-bandit yang ia lihat di dermaga. 이상한 사람 투입 잡지 말고 가서 일하라고. 구급가에서 여자애들 태우고 온 차 아니냐고요. 진짜. Hingga keesokan paginya ternyata Taijin tidak sengaja bertemu lagi dengan Jang-soo yang saat itu sedang mengantar putrinya Do-kyung ke sekolah. Ia pun segera mengikuti Jang-soo hingga ke sasana judo. Di sana Taijin lantas memotret sasana Jang-soo, plat mobilnya hingga wajahnya untuk benar-benar memastikan apakah Jang-soo adalah bagian dari bandit-bandit itu atau tidak. 또 저 새끼네 저거. 야, 너 자꾸 멀쩡한 사람 이상한 놈 만들지 말고 가. 2차 증거물입니다. 자꾸 그렇게 나오시면 뭐 하는 거야, 이 새끼야? 야, 임마, 그 사진을 왜 찍? Setelah dari sasana Jang-soo, Taijin lantas mampir sebentar ke Indo April terdekat untuk membeli minuman. Namun tidak sengaja ia malah melihat gerombolan para bandit-bandit yang ia lihat tadi malam, di mana sepertinya para bandit-bandit itu adalah pemilik bar yang ada di depan toko Indo April. Beberapa hari kemudian Do-kyung yang hendak pulang dari sekolah tiba-tiba melihat ada seorang mbah-mbah yang terjatuh dan tergeletak di jalan. Do-kyung lantas berlari meminta tolong kepada Taijin yang saat itu kebetulan ada di sana. Namun saat Jang-soo melihat kejadian itu, bukannya ikut membantu si mbah, Jang-soo malah tidak peduli sama sekali dengan si mbah dan malah langsung pergi membawa putrinya begitu saja sambil memperingati kepada putrinya untuk tidak ikut campur masalah orang lain. Kok kejem bingit Jang-soo ini ya? 이면 안 된다고 이 새끼야. 아씨, 가자 빨리. 아메리아 상관하지 말랬잖아. 이상하네. Malam harinya Taijin lantas terus mengawasi bar yang diduga milik bandit yang ada di depan toko Indo April. Namun saat sedang mengawasi tidak sengaja ia lagi-lagi melihat kalau di sana ada Jang-soo yang sedang berbicara dengan salah satu pegawai bar. Curiga kalau memang Jang-soo terlibat, Taijin diam-diam mengejarnya. Namun lagi-lagi ia kehilangan jejak dan malah tidak sengaja melihat seorang wanita yang sepertinya hendak kabur dari bar tersebut. Karena penasaran, Taijin lantas mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun diam-diam menguping pembicaraan mereka yang saat itu sedang menyiksa si wanita bar. Namun saat sedang mengintip itu, Taijin tidak sengaja menyenggol kerak minuman dan hampir saja ketahuan. 어디다 뒀냐고. Keesokan harinya Taijin lantas membuka isi dari handphone yang dibuang oleh wanita bar tadi malam dan menontonnya bersama dengan Jung-sik. Ternyata isi video tersebut adalah bukti kalau di bar di seberang Indo April telah melakukan perdagangan wanita. Taijin pun menyalin video itu untuk disimpan. Namun entah kenapa, mengetahui hal tersebut Jung-sik malah terlihat sangat cemas. 얼마 전부터 코리아 나이트가 좀 수상해서 핸드폰에 있던 동영상이에요. Malam harinya Taijin menyambangi sebuah rumah di pinggir kota dengan seorang kakek tua di sana. Ternyata malam itu Taijin bertransaksi alias membeli rumah tersebut dari si kakek. Yang sepertinya rumah itu ia beli untuk persiapan ia menikah dengan Hyunji. Namun baru saja selesai bertransaksi, tiba-tiba Jung-sik menelponnya karena katanya ada sesuatu yang harus ditangani saat itu juga. Dan tanpa pikir panjang, Taijin pun segera pergi ke lokasi yang diberikan oleh Jung-sik. Namun begitu sampai di sana, tiba-tiba ada seseorang yang membekapnya dari belakang.
Sementara di sisi lain, Jang-soo yang baru saja keluar dari toko mainan tiba-tiba mendapati kalau mobilnya dibawa oleh Di-sub karena parkir sembarangan. Karena sempat melihat Tae-jin yang melintas di depannya, ia pun mengira kalau Tae-jin lah yang telah membawa mobilnya. Jang-soo pun lantas segera mengejarnya untuk meminta mobilnya dikembalikan. Namun begitu ia sampai di sana, alangkah terkejutnya Jang-soo karena dia sudah menemukan Tae-jin dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah mereka berdua terkapar, benar saja kalau semua itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Jung-sik. Ternyata Jung-sik ini adalah polisi yang bersekongkol dengan para bandit dan menjadi pelindung untuk bisnis perdagangan manusia yang mereka lakukan. Ternyata Tae-jin dijebak datang ke sana untuk bisa mengambil bukti rekaman video yang ia dapatkan waktu lalu. Namun ketika Jung-sik sudah panik dengan keadaan Tae-jin yang tak sadarkan diri, tiba-tiba saja Tae-jin pun terbangun dari pingsannya. Namun ternyata yang terbangun itu hanyalah arwahnya saja, karena jasad Tae-jin sendiri masih tak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit. 중식이 형. 오빠, 지금 어떻게? Namun keesokan paginya saat Jang-soo sudah terbangun, entah apa yang terjadi, tapi yang jelas saat Tae-jin berlari dan hampir saja menabraknya, rupa-rupanya Jang-soo malah bisa melihat arwah Tae-jin. Tae-jin sendiri yang tidak percaya pun mencoba memastikan apakah benar kalau Jang-soo memang benar-benar bisa melihat dirinya. 내 육신이 저기 있고 제가 지금 여기 있는데 하나님 감사합니다. 아저씨 감사합니다. 비겨. 비겨. Setelah terbangun dari pingsannya, Jang-soo lantas berlari menghindari Tae-jin karena ia sangat terkejut sebab ia yang tiba-tiba bisa melihat sosok Tae-jin yang sudah jadi hantu. Namun Tae-jin sendiri tetap kekeh mengejar Jang-soo kemanapun ia pergi, karena memang saat ini mungkin hanya Jang-soo lah satu-satunya yang bisa membantunya. 그러면 아이 진짜 반장님. 아이 네가 나한테 원하는 게 뭐야? 나 상관없어. 나 몰라. 반장님. 아이 주세요 진짜. 과장님 Setelah mendapatkan bantuan dari Jang-soo, Tae-jin lantas kembali ke ruangannya dengan Hyun-ji dan Jung-sik yang saat itu sedang mengobrol tentang masalah memory card yang disimpan oleh dirinya. Namun ketika ada seseorang yang tiba-tiba menelponnya, Jung-sik pun terlihat sangat cemas dan begitu marah dengan orang tersebut. Karena penasaran, Tae-jin lantas mengikuti Jung-sik yang saat itu pergi ke bar. Dan dari sinilah Tae-jin akhirnya tahu kalau temannya Jung-sik selama ini telah bersekongkol dengan para bandit bar dan membuatnya celaka. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, bukan hanya Jung-sik yang bersekongkol. Ternyata atasannya sendiri, Inspektur Yang, juga bersekongkol dengan para bandit bar dan menjadi pelindung kejahatan mereka selama ini. 참고 정신 잘 하고. Setelah mengetahui semuanya, Tae-jin lantas buru-buru kembali ke rumah sakit karena ingin memberitahukan kalau Jang-soo saat ini sedang diincar oleh para bandit bar. Namun peringatan Tae-jin itu tidak digubris sama sekali oleh Jang-soo dan hanya menganggapnya sebagai arwah pengganggu. Hingga tidak lama kemudian para bandit ternyata sudah menemukan Jang-soo yang sedang ingin melakukan check up. Beralih dengan Hyun-ji yang saat itu sedang menjenguk Tae-jin seperti biasa. Dan ketika ia sedang membersihkan tubuhnya, tidak disengaja Hyun-ji menemukan secarcik kertas di tumpukan pakaiannya. Yang ternyata kertas itu adalah surat pernikahan yang sudah didaftarkan oleh Tae-jin di KUA setempat. Tentu melihat keseriusan itu, Hyun-ji pun amat senang melihatnya. Ia lantas segera mendatangi KUA setempat untuk mengesahkan pernikahannya dan sekaligus mendaftarkan data anak mereka yang ternyata diketahui saat ini Hyun-ji sedang mengandung. 우리 애기 봐봐. 오빠랑 나랑
곳에 좀 더 컸어. Sambil menangis terseduh-seduh bahagia, Hyunji lantas kembali mengoprek-oprek isi dompet Taejin untuk melihat kira-kira kereopo Raiki calon suamiku. Namun setelah diperiksa, bukannya fulus yang Hyunji temukan, melainkan sebuah memory card yang selama ini dicari-cari. Di tempat lain dengan Jang-soo yang saat itu tiba-tiba mendapatkan kabar kalau putrinya Do-kyung hari itu menghilang entah kemana. Tentu mendengar kabar tersebut, Jang-soo pun jadi panik bukan main. Namun di tengah-tengah paniknya, tiba-tiba Taejin menghampirinya dan malah meminta tolong untuk membantunya perihal Hyunji dan juga memory cardnya. Yang dimana tentu dalam keadaan seperti ini, Jang-soo tidak mau membantu Taejin karena ia sendiri juga harus mencari putrinya. Namun setelah mencari kesana kemari, beruntungnya Taejin bisa menemukan Do-kyung yang saat itu sedang berada di sebuah gudang. Karena waktu lalu Taejin pernah melihat Do-kyung diam-diam bermain di tempat itu. 찾았어요, 동해 왜 이래? 머리 조심해. 의식. Setelah Do-kyung berhasil diselamatkan, Taejin lantas bertanya perihal penyakit anaknya. Ternyata Do-kyung mengidap penyakit jantung turunan dari ibunya dan keadaan jantungnya semakin memburuk semenjak ibunya meninggal. Dimana saat itu ibunya meninggal karena Jang-soo yang sedang berusaha untuk menolong orang lain di jalan. Ternyata dari sinilah alasan kenapa Jang-soo tidak ingin lagi dan tidak peduli lagi dengan urusan orang lain. Dikarenakan ia masih sangat marah dan trauma dengan istrinya yang meninggal karena ia yang pernah mencoba baik dan membantu orang lain. 내 딸 살려줘서 고마운데 미안하다. 잘났다고 딴 사람을 돕겠냐? Sementara itu setelah menemukan memory cardnya, Hyunji lantas memberikan memori tersebut kepada Jung-sik. Taejin yang melihatnya pun mencoba menampol tangan Hyunji sampai-sampai membuat tong sampah yang ada di samping mereka bergerak. Namun sayang, memory card tersebut tidak bisa ia sentuh dan bahkan Taejin harus mendapatkan efek samping setelah ia berhasil menggerakkan sebuah tong sampah. Setelah Taejin kembali dari masa kritisnya, Hyunji lantas berjalan tidak tentu arah sambil menangis terseduh-seduh. Namun di saat Hyunji sedang berjalan seorang diri, tiba-tiba ada komplotan para bandit bar yang malah datang untuk menculiknya. Di sisi lain ternyata bukan hanya Taejin yang sedang dalam masalah. Rupa-rupanya saat itu juga Jang-soo mendapatkan kabar yang sangat buruk sekali. Di mana orang yang waktu lalu ingin mendonorkan jantung kepada putrinya tiba-tiba malah membatalkan niatannya tersebut, yang dimana tentu dengan keadaan jantung Do-kyung saat ini mungkin Do-kyung tidak akan bertahan untuk waktu yang lama. 4년 기다렸어요. 선생님 이러면 안 돼요, 진짜로. 증상은 나타날 때까지 좀 기다리셔야 될 것 같습니다. Belum kelar Jang-soo memikirkan keadaan putrinya itu, tiba-tiba Taejin menghampirinya dan bersimpuh untuk meminta bantuannya karena Hyunji yang sedang diculik. Namun dengan keadaan putrinya saat ini yang juga dalam bahaya, Jang-soo pun benar-benar berpikir keras apakah akan membantu Taejin atau tidak. Hingga pada akhirnya ia pun mengalahkan egonya dan mau membantu Taejin. 제가 부탁드릴 사람이 관장님밖에 없어요. 야. Sementara di tempat lain, Jung-sik yang sudah mendapatkan bukti memory card tersebut lantas memberikannya kepada si bandit. Namun dengan enggan, Jung-sik nampaknya sangat tidak ingin melakukan hal itu karena sebab memori dan ulahnya itulah sahabatnya Taejin kini harus dalam bahaya.
Namun ketika Jung Sik sudah babak belur, tiba-tiba Inspektur Yang datang ke sana untuk memperingati perbuatan si bandit yang sudah keterlaluan. Tapi si bandit ini bukannya meminta maaf, ia malah berani menantang dan mengancam Inspektur yang sudah melindungi bisnisnya selama ini. Dan karena sudah berani menantangnya, akhirnya Inspektur Yang pun tidak segan-segan lantas membunuh si bandit. Sementara itu Tae-jin, Jang-soo, dan anak didiknya si Gempal yang sudah berada di lokasi di mana Hyun-ji diculik, mereka langsung berpencar untuk mencari lokasi Hyun-ji saat itu juga. Dan beruntungnya Tae-jin langsung menemukannya. Sedangkan Jang-soo sendiri dan anak didiknya si Gempal, mereka mencoba menghadapi para penjaga yang ada di tempat itu satu persatu, hingga semua penjaga pun berhasil dilumpuhkan. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Tae-jin lantas mengarahkan Jang-soo ke tempat di mana Hyun-ji disekap. Namun di tengah jalan ia malah bertemu dengan Inspektur yang hendak pergi dari sana. Dan karena Jang-soo sudah mengetahui kalau Inspektur Yang terlibat, ia pun mau tidak mau harus mencoba untuk menangkapnya juga. Namun ketika Jang-soo hampir bisa menangkap Inspektur Yang, tiba-tiba kepolisian dari sektor lain datang ke lokasi itu karena Inspektur yang menghubungi mereka. Dimana tentu Jang-soo pun ditahan karena Inspektur Yang mengatakan kalau ia adalah bagian dari komplotan para bandit yang sedang mereka incar. Namun tiba-tiba kepala polisi dari sektor lain ini meminta anak buahnya untuk melepaskan Jang-soo karena ternyata Jung Sik telah memberitahukan kebenarannya kepada mereka bahwa Inspektur Yang lah dalang dibalik semua kejahatan yang terjadi. Karena Tae-jin tidak ingin melepaskan Inspektur Yang begitu saja, ia pun mencoba memukul keran es batu yang ada di belakang Inspektur Yang untuk menghentikannya. Karena ia teringat waktu lalu ia bisa menggerakkan tong sampah dengan tangannya. Tae-jin pun berusaha sebisa mungkin untuk menggerakkan tuas tersebut, hingga pada akhirnya usahanya pun berhasil. Setelah selesai dengan urusan para bandit, Tae-jin tiba-tiba meminta satu pertolongan lagi kepada Jang-soo untuk yang terakhir kalinya. Ternyata Tae-jin meminta tolong kepadanya untuk membawa Hyun-ji pergi ke rumah yang sudah ia beli untuk mereka tinggali setelah menikah. Jang-soo juga memberitahukan kepada Hyun-ji kalau sebenarnya selama ini arwah Tae-jin selalu berada di sisinya. 현지 씨 바로 앞에 있어요. 오빠 여기 있어? Setelah Hyun-ji bisa melihat arwah Tae-jin, mereka pun saling berbicara untuk melepaskan rindu mereka satu sama lain. Namun tiba-tiba Tae-jin malah mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Ternyata kesempatan terakhir ini dipergunakan Tae-jin untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Hyun-ji. Karena rupa-rupanya Tae-jin tahu kalau dirinya sebenarnya tidak akan bisa hidup kembali. Dan sebagai bentuk terima kasihnya kepada Jang-soo yang telah menyelamatkan Hyun-ji, Tae-jin pun memutuskan untuk mendonorkan jantungnya kepada Do-kyung agar Jang-soo tidak kehilangan putri semata wayangnya yang sangat ia cintai. 오빠 가지 마. 잘 보살펴줘야 돼요. Beberapa bulan kemudian kembali lagi di dalam bus dengan si preman cungkring yang masih suka mengintimidasi orang tua. Namun kali ini saat Jang-soo melihat si preman itu, ia tidak lagi acuh seperti dahulu. Kali ini Jang-soo langsung membogem si preman tersebut untuk memberinya sedikit pelajaran.
Dan setelah beberapa bulan akhirnya Do-kyung, putri Jang-soo pun kini sudah sehat walafiat berkat jantung yang didonorkan oleh Taejin untuknya. Keadaan Hyunji dan si jabang bayi pun juga sama. Kedua-duanya sangat sehat walafiat karena ada Jang-soo yang melindungi mereka sebagai keluarga. Dan karena semua orang sudah berakhir dengan bahagia, maka film pun tamat. 너 돈 있잖아. 잘하는 거야? 이게 뭐야? 불경이가 그린 거야? 세상에서 제일 좋은 소리.